Hey, welcome back to my YouTube channel. Kalian apa kabar? Aku di sini kabarnya baik banget dan masih bernafas seperti biasanya. Maaf banget ini agak tinggi soalnya aku lupa naro tongsisku di mana. Kayaknya ketinggalan di mobilnya Pak Su. Jadi ya seadanya aja ya. Jadi hari ini aku mau bercerita tentang salah satu kenalanku, teman lamanya Pak Su juga yang hari ini yang namanya tidak mau disebutkan di sini dan let's we call her kakak. Si kakak ini tinggal sama Pak Su selama 6 bulan lamanya, sepertinya lebih sih ya, aku lupa kapan mulainya, tapi yang jelas sebelum Pak Su harus operasi saraf terjepit sampai dengan pasca operasi dan sampai dengan hari ini si kakak masih visit kita di sini gitu. Jadi selama tinggal di sini kakak ini mengurus Pak Su dari mulai sebelum operasi sampai dengan pasca operasi, bahkan mengurus kebutuhan rumah juga dan peliharaan kami. Jadi semua tuh dimulai dari pada saat beberapa tahun sebelumnya Pak Su sering mengalami sakit punggung sampai dengan ke kaki, terus rasanya kadang-kadang seperti terbakar gitu. Pas dicek ternyata Pak Su terkena saraf terjepit. Dan puncaknya itu pada saat aku di Indonesia dan kita masih teleponan seperti biasanya, di hari itu Pak Su sedang edit-edit dan memasukkan jadwal schedule untuk pekerjaan selanjutnya, I mean hari selanjutnya. Dan pada saat Pak Su berdiri, tiba-tiba dia terjatuh seperti kena stroke gitu, nggak bisa bangun sama sekali. Jadi dari pinggang sampai ke kaki, tapi tangannya masih bisa menggapai handphone. Terus akhirnya Pak Su bilang, aku jatuh, aku harus telepon seseorang dulu, terus dimatikan. Aku saat itu of course panik banget, apalagi aku punya panic attack. Jadi aku ya nggak bisa mikir yang lainnya gimana caranya Pak Su ke rumah sakit gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Dan Pak Su bilang setelah itu, oh aku ada si kakak yang ngurusin, kakak bersedia datang untuk ngurusin Pak Su gitu. Terus suatu saat si Pak Su bilang pada saat telepon gini, kakak ngebeliin kamu berbagai barang tuh gitu. Kakak ngasih kamu gift gitu. Tapi di situ Pak Su nggak bilang berapa banyaknya dan pada saat di rumah, pada saat aku pulang ke rumah, kagetnya luar biasa. Aku adalah banyak banget gitu. Kayak sebanyak ini gitu. Yang pertama, ini ada fabric conditioner dari Molto yang pure, yang untuk baby skin comfort, hypoallergenic and dermatologically tested, kind to skin and planet. Ini aku tahu harganya lumayan banget, apalagi di Australia ini ya. Di Indonesia aja udah mahal banget. Ini khusus untuk bajuku, pakaian dalam, pakaian renang dan semacamnya. Yang kedua, ini ada juga fabric conditioner concentrate Summer Breeze fluffy, sorry. Ini yang khusus untuk kayak spray, fabric lap atau what it calls, kayak buat lap muka dan semacamnya gitu. Yang ketiga, ini adalah laundry cuci liquidnya. Ini buat sensitive pure clean cold power. Ini dermatologist recommended. Yang ini buat cuci bajunya gitu. Ini 2 liter juga total, 3 biji 2 liter semua yang aku bisa pakai selama mungkin kayaknya, karena bajuku ya cuma itu aja gitu. Terus di keranjang ini peralatan tubuhku yang dibelikan oleh si kakak. Ada pembalut 1, 2, 3, tapi yang ini udah pakai 1. Karena si kakak bilang, aku nggak tahu kamu pakai yang mana, jadi aku beli aja semuanya katanya gitu. Ini yang regular, ini yang buat malam, ini yang buat regular juga gitu. Ada 3 jadi totalnya. How kind she? Yes, she. Terus dia juga tahu aku suka minum teh, jadi dia beli pure green tea. Terus yang blackcurrant and blueberry. Sama yang satu lagi mango and strawberry. Dia suka banget sama mangga. Jadi dia nggak tahu aku sukanya apa, rasa apa gitu. Jadi dia beli 1, 2, 3 dan masih ada 1 box yang 100 pieces bag itu dari adiknya gitu, tapi udah dibuka dimasukin ke box gitu. Padahal teh aku sendiri di sini masih banyak banget. Terus ada body
lotion juga. Ini udah aku pakai 1 pump tadi sore, kemarin sore I mean. Ini Shea Butter Formula with Vitamin A, Raw Nourish Daily Body Lotion. Ini dari Palmer's yang harganya lumayan banget. Tapi ini memang temanku ada yang pakai dan ini cocok banget. Terus dia juga belikan aku body wash dari Dove. Yang ini yang ukurannya 375 ml. Ini 400 ml, sorry tadi aku lupa. Yang ini 375 ml. Ini yang soft skin and lasting nourishment. Terus dia belikan aku palm olives juga. Ini shower milk. Yang ini mild and sensitive shower milk, hypoallergenic juga. Susah banget astaga nyebutinnya. Gitu. Terus dia belikan aku juga Dove Intensive Repairing Shampoo karena dia tahu permasalahan rambutku tuh kan kayak patah-patah gitu dan jadi kasar gitu. Dia belikan aku Dove shampoo beserta conditionernya juga 1 set. Baik, kita pinggirkan. Terus dia juga beliin aku stocking. Dia bilang aku nggak tahu, random aja beliin kamu stocking katanya gitu. Aku nggak tahu kamu bakal pakai apa enggak kata dia. Terus karena aku nggak suka waxing dan segala macamnya, aku masih menggunakan kayak Gillette gitu. Yang untuk cukur rambut kalian tahu kan itu shaving gitu. Dia beliin aku ini Venus Gillette smooth and sensitive untuk shaving armpitku. So kind. Terus dia juga beliin ini shaving gel. Ini sebenarnya buat mens, buat cowok, tapi ini hypoallergenic sensitive skin. So dia belikan ini untukku setelah after shaving gitu. Terus dia juga beli ini sensitive wash buat bagian bawah. Ini pure and gently for sensitive skin with lactic acid and aloe vera, fragrant and soap free. Jadi ini nggak ada wangi-wangian dan segala macam. Terus pH-nya juga balance. Terus dia juga membelikan aku sikat gigi. Astaga, random sekali itu orang beliin sikat gigi. Kata dia, jadi kamu nggak perlu beli sikat gigi baru. Terus dia juga beliin pasta giginya dong. Gum Care and Enamel Restore Oral-B dari Oral-B gitu. Karena gigiku khususnya sering banget berdarah, nggak tahu kenapa. Dia juga beliin aku 2 krim. Ini sunscreen dua-duanya, yang satu buat mata, yang satu buat muka. Ini Formula for Sensitive Eyes, yang ini juga buat dry touch gel cream. Jadi mukaku itu sebenarnya bisa dibilang kombinasi karena di bagian T-zone itu sangat berminyak, apalagi di bagian pipi. Jadi kadang-kadang dia kekopet-kopet gitu loh kalau yang bagian dry-nya, kayak di sini kan dry gitu. Jadi ini sangat berguna untuk karena sunscreenku juga sebentar lagi habis. Terus dia juga beliin aku body scrub dari Glow Lab. Ini plant-based skin conditioner sama ada coconut oilnya juga. Jadi ini adalah body scrub dari Glow Lab. Bisa dibilang ini tuh planet friendly karena dia menggunakan shea butter sama gula sebagai eksfoliatornya gitu. Jadi nggak pakai yang butir-butir kecil itu yang plastik butir gitu loh, yang kalau misalkan kena air terus masuk ke dalam aliran air, terus masuk lagi ke laut, terus dimakan sama ikan, terus ikannya kita makan. Terus dia juga beliin aku edible massage oil. Ini bisa kamu jilat, bahkan sih aku kemarin nyobain nggak ada rasanya, tapi wanginya wangi enak banget. Ini wangi mangga sih. Ini buat massage. Terus dia juga tahu aku suka banget yang namanya bau-bauan lilin gitu loh. Aku bahkan punya beberapa lilin dan bahkan candle burnernya gitu. Terus dia beliin aku hemp seeds 3-in-1 massage candle. Ini tuh sebenarnya kayak minyak tapi berbentuk candle gitu, berbentuk lilin. Dan wanginya enak banget. Wangi vanilla gitu. Jadi caranya kamu bakar nanti minyak yang terbakar di sekitar itu yang kamu gunakan untuk massage. Nah, ini buat ngambil minyaknya 10
terspoonnya gitu. Terus ada lagi 2, 3 sama ini juga candle gitu. Aku belum buka. Nah ini pineapple sih, wangi nanas. Aku belum buka sama sekali, itu masih disegel. Yuk kita buka satu aja aku buka ya. Penasaran. Ih wanginya enak banget astaga. Sumpah enak banget wanginya. Pengen dimakan. Ini wangi nanas. Yang ini wangi banana, pisang. Buka juga yuk. Enak. Wangi pisang sun fried gitu loh. Kalau udah kematangan kan wanginya menguat kemana ya. Astaga enak banget, pengen ku makan rasanya. Bisa dimakan karena mereka semua edible kok. Tuh. Terus aku juga dikasih krim anti iritasi dari La Roche-Posay, masih satu set. Sama satu lagi ini anti wrinkle cream. Terus kita taruh lagi yuk. Terus ya dia juga beliin aku garden stuff. Jadi dia beliin aku satu set vegetable garden, udah sama greenhouse-nya, sama tempat pot kecil reusable yang bisa kamu setelah itu masukin langsung ke tanahnya, karena ini terbuat dari kertas karton kan. Terus satu set aku nggak tahu nih GV 5 cm strips itu apa. Terus udah ada bibit cucumber what namanya cucumber? Itu apa namanya cucumber teh? Naon? Timun. Bibit timunnya udah ada bibit lettuce-nya juga, sama bibit tomato. Jadi nanti tinggal dimasukin air aja, sama dimasukin tanah di ininya nih, di rock wool-nya, terus dimasukin bibit, terus kita tutup deh gitu. Terus yang kedua sama greenhouse juga nih. Satu set greenhouse. Yang ini ada bibit coriander itu ketumbar, daunnya bisa kita makan gitu, buat dijadiin kayak tambahan. Terus ada parsley juga sama basil, kemangi gitu. Tapi kemanginya rasanya nggak kayak kemangi kita ya. Terus ada what is this? Ini seed tray. Juga ini isinya 24 sel per satu tray, dan dia isinya ada 3. Terus ini ada tempat buat pembibitan juga, recycle gitu. Wow, dapat 2 aku. Seedling tray. Terus dapat pit pot-nya juga, sama kayak tadi. Ini terbuat dari karton reusable. Nanti tinggal bawahnya kamu rusakin sedikit terus langsung tanam aja, nggak perlu dilepas-lepasin lagi. Dan ini 100% friendly to your planets. Dan isinya dapat 26 pak. Lanjut. Aku dapat sarung tangan yang ukurannya small. Aku udah punya sih satu yang warnanya pink juga, tapi itu medium. Dan itu sebenarnya buat cuci piring, tapi aku pakai buat cuci lagi. Aku pakai buat gardening. Tapi yang small ini. And gloves. Oopsie. Don't fall down. Terus ini natural plant and pack pupuknya. Ini buat sayur-sayuran. Veggie and herbs natural organic base pelletized plant food. 1. Terus ini yang ini ada buat sayur buah-buahan. Ini sayuran, ini buat buah-buahan. Terus ini tomato vegetable, sama ini juga apa namanya, pupuk juga, tapi ini yang khusus buat tomato and vegetable. Kalau yang ini bisa dipakai buat sayur-sayuran juga, buat buah-buahan juga sih sebenarnya. Terus aku juga dapat yang liquidnya, organic fertilizer. Aduh, tutupnya. Nah, gini aja ya. Terus juga aku dapat lagi nih pea pellets yang nantinya kita pakai ke tray-nya. 36 pack. 1, 2. Terus
aku dapat scoopnya juga yang ada tulisan-tulisannya gitu, angka-angkanya, sama yang ini. Tapi yang ini kemarin udah aku pakai gitu, karena aku udah nanam earlier. Karena kan ini maksudnya ke autumn ya, harusnya kan aku nanam dari summer kan. Jadi udah agak telat sebenarnya kalau untuk tanam menanam, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena kali ini aku mau nanam cuma kayak sayur-sayuran yang memang bisa dipakai, bisa hidup sampai musim dingin gitu. Karena di sini musim dinginnya nggak salju tapi kayak hujan gitu. Ada dua, yang satu lebih kecil, yang satu agak gedean gitu. Sebenarnya aku punya scoopku sendiri, tapi dia belinya kayak satu set gitu. Tapi ya udahlah ya. Anyway, ini gunting aku pribadi. Terus ada kayak termometer gitu sih buat propagation, cuman aku belum sampai sana, belum sampai sejauh itu. Nanam-nanamnya aku nggak ngerti soal yang pH tanah dan segala macam. Jadi pasti kepake, tapi pada saat aku sudah mencapai lebih baik dari sekarang. Karena aku masih pemula sayang. Sama ini juga moisturize guard, kayak termometer gitu untuk ngecek kelembapan. Dan yang lainnya adalah seedlings. Banyak banget ini dapatnya. Bentar, aku buka dulu ya. Aku dapat banyak banget seedlings dan ini terlalu banyak. Ini kayaknya 2 tahun lebih juga bakalan belum tentu habis sih. Kalau yang ini kangkung, aku beli pribadi. Dan ini mahal banget. Ini cuma kayak beberapa seedlings, paling banyak sih 20 seedlings ya per saset ini. Tapi harganya itu loh 28.000, sekecil ini, isi 28 biji doang. Aku beli 1, 2, 3, 4. Aduh, emang ya. Kalau nggak ada kangkung tapi rasanya kayak nggak hidup gitu. Anyway, dia juga beliin aku ini, tapi udah aku buka, aku ambil 3 ya. Ini plant labels buat ngasih nama dan ngasih tanggal kapan kita tanamnya. Terus, again, dia beliin aku ada chives, bawang, daun bawang yang kayak kecil-kecil gitu loh, chives. Terus ada rosemary, padahal di depan rumah juga udah ditanam tuh mantannya si Paksu. Rosemary sampai zaman sekarang masih hidup aja, lebih tinggi dari gue ya. Terus ada parsley. Terus ada oregano. Terus ada spring onion atau daun bawang. Ada cucumber lagi. Ada carrot. Wortelnya tuh yang kayak panjang-panjang gitu, yang baby gitu, yang kayak di Indonesia. Ada daun leek. Terus ada squash. Ini sih kayak squash plant gitu lah, yang kecil-kecil yang bentuknya kayak bunga gitu. Terus ada celery stick, ini yang gede banget. Biasanya kalau dijual tuh ada celery stick yang biasanya dijual di supermarket itu kayak cuma setengah batangnya doang dan bisa di jus. Habis. Don't be so silly. Stay. Sit. Terus ada pertomatan yang ini money maker. Aku belum pernah nanam yang tomat ini sih. Terus ada yang Grossley's tomato. Terus ada yang tomat crimson. Ada carrot lagi tapi yang ini ukurannya agak jumbo gitu, tall. Yang ini Manchester table. Terus ada cabe cayenne pepper. Ini cabe merah panjang yang kayak di Indonesia yang keriting-keriting, tapi ini nggak keriting by the way, tapi pedas. Dia kalau digigit tuh rasanya awalnya manis terus terbakar lidahmu gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ya udah kebakar aja kan gitu. Terus ini ada Greek basil. Terus ada daun dill, 2 biji dapatnya. Terus dapat lettuce juga, ini yang warna-warni, tau kan yang selada keriting itu, tapi ini warna-warni merah sama hijau. Terus ini yang hijaunya juga lettuce butternut yang bentuknya bulat kayak kembang kol, tau kan? Nah, ya. Terus lanjut ini, aduh kemarin tuh kebasahan gara-gara aku ini. Ya. Oh jelek deh. Oke. Ini ada onion, bawang merah, dia bentuknya gede lonjong gitu loh, bukan yang bulat. Terus ini ada zucchini. Aku pernah nanam zucchini dan aku senang banget karena dia kayak tumbuh berbuahnya itu kayak 2 hari sekali tuh selalu ada gitu. Terus ada brokoli juga. Dapat
What is it? Cucumber. Ini ada timun yang panjang gede itu loh, yang kayak timun Jepang. Sorry, yang kayak timun Jepang gitu. Terus ada bawang, kayak bawang bombay putih gitu. Terus ini dapat serai juga, tapi aku udah punya serai sih di belakang tuh yang udah tumbuh dari tahun lalu. Ini juga masih sama, mixed lettuce. Nah, yang ini aku senang banget, carrot all year round. Ini tuh kayak wortel brastagi gitu loh, bentuknya gede, terus manis. Masih banyak say. Terus ada daun silver beet. Daun silver beet itu yang apa ya, yang kayak sawi tapi daunnya itu lebar banget. Terus ada pea, sugar snap pea. Terus ada dwarf bean. Ini yang nggak merambat ya, yang cuma di tanah gitu. Aku senang banget sih yang itu. Terus ada snow pea juga, yang ini yang bertahan di musim dingin. Snow pea, sugar snow pea, dwarf. Terus dari tahun lalu aku punya ini cabai merah. Yang ini paprika, bibit paprika yang aku tanam sendiri. Yang ini bibit cabai merah yang aku tanam sendiri. Dan yang ini adalah daun bawang, bibit daun bawang. Ini nyatu ya sama agak-agak nyatu sama bunganya gitu, karena susah banget mindahinnya gitu. Dah. Sebenarnya guys, masih ada lagi. Sorry banget, belakang rumahnya masih berantakan banget karena aku memang baru bangun semalam tuh nggak bisa tidur. Dan masih ada barang-barang SKK juga, jadi masih belum bisa diberesin. Itu ya tadinya ada 3 nih. Sorry, ini bekas makan. Potting mix. Ada 3 sebenarnya ini. Ini kan buat seedling. Terus ada juga mana ya? Udah aku pakai semua buat nanam kemarin. Ini nih, ada yang ini potting mix, ini yang buat sayur-sayuran. Terus ada juga ini untuk tomato and vegetable, ini gede banget tapi udah tinggal cukup sedikit lagi buat tanam mereka nih. Excuse me, Matrix. Ini buat tanam stroberiku. Terus ini ada Nah, onteh yang ngaranan ubi ungu, sama yang ini tuh nambahin buat tanahnya aja, stroberi yang aku tanam 2 tahun lalu dan masih berbunga. Yang di belakang situ, yang itu ada lemongrass alias serai. Yang ini nih 2 nih, ini aku lagi nanam terus yang 2 ini nih, 1, 2 potnya ini itu kentang yang dari bibitnya aku tanam kemarin, ketemu bibit kentang itu. Sorry ya berisik soalnya belakang rumah jalanan. Terus yang ini terong, kalian tahu lah ya. Terus yang ini kentang juga, ini daun bawang, ini beet, ini 2 beet. Yang ada strawberry, ini silantronya. Terus abis cilantro, strawberry lagi. Dan yang ini ada hadiah dari anakku yang aku urus pada saat aku jadi au pair. Hadiah ulang tahun. Dikasih succulent. Dari 4, hanya dia yang bertahan. Dan ini jelly bean succulent juga. Nih 1, 2, 3. Itu dari mother plant-nya udah mati, tapi anaknya masih bertahan. Ini udah aku tanam dari 3 tahun yang lalu. Sama paksu dipindahin ke sini. Dan dia masih berbunga, berbuah, meskipun batangnya ini udah tua banget, tapi aku nggak tega buat nyambutin karena dia masih mau hidup. Terus yang di atas ada basil holly, ini warnanya ungu. Ini yang paling mendekati basil Indonesia menurutku dari segi rasa. Terus ini ada daun mint juga yang aku tanam. Terus ini bawang, kayaknya sih nggak jadi ya bawangnya. Ini bawang bombay. Tanam di sini dulu karena belum ada lahan. Terus ini ada cheese, udah aku masak kemarin nih daunnya nih. Terus ini carrot belum aku replant, udah layu duluan. Terus sama ini onion juga, yang itu coriander, yang satu lagi itu cabai habanero, yang satu lagi itu daun bawang bibit gitu. Dan yang ini pohon alpukat yang 2 tahun lalu sebelum aku pulang ke Indonesia, aku taruh gitu aja dan ternyata dia tumbuh tuh, ditaruh sama bakso di pot karena nanti kan dia besar ya, jadi takut merusak rumah.
ini adalah, ini tuh aku tanam dari bibit udah jadi ya seminggu yang lalu. Udah aku panen juga sekali buat makan siang. Ini ada lettuce 2 macam berbeda. Terus aku juga masih tanam sawi pakcoy. Sama yang ini tuh kalau di sini sih bilangnya spinach ya, kayak bayam gitu, bayam orang sini aku nggak tahu. Terus ada peas juga. Terus ini ada 2 macam blueberry yang berbeda. Ini masih kosong banget teman-teman. Kemarin tuh cuma kayak rumput sebelah gitu berantakan, dan pojokan itu tuh daun mint. Cuman daun mintnya itu udah nggak beraturan, jadi aku cabut aja, abisin semua. Terus aku replant lagi di ada 1 pot yang agak dalam di sini nih. Ini aku cabut, terus aku taruh aja di sini gitu. Ini susah banget ngilanginnya dari yang daun-daun apa ya namanya ya, daun-daun rumputnya. Jadi ya udahlah, aku masukin ke situ aja gitu. Yang ini nanti rumputnya mau aku cabutin semua dan mau aku tanam sama tomat. Jadi itu masih ada beberapa pot di bawah juga masih ada, dan masih ada di 1 tempat lagi yang potnya masih bisa kita pakai buat replanting gitu. Karena ini tempatnya kecil ya, cuma kayak dari sini nih standing pot, ini tempatku, ini semua tempatku sampai sana. Selebihnya itu tempat anjingku sampai ke sini nih. Jadi aku cuma ada tempat kecil untuk tanam-menanam. Yang aku kalau mau nanam tuh harus mikir-mikir gitu loh. Sampai di sini aja jalan-jalan ke belakang rumah dan share tentang gift yang aku dapatkan dari si kakak. Thank you banget teman-teman udah ngedengerin random percakapan aku kali ini. Sorry banget ini mukanya agak terlalu dekat karena aku nggak tahu naruh tongsisnya di mana ya, aku lupa. Aku masih ada yang harus aku kerjakan, kayak bersih-bersih rumah, bikin cucian juga, kayak bersih-bersih rumah aku belum selesai. Terus aku mau bikin kopi juga, terus cuci baju karena lumayan hari ini agak panasan dikit. Terus aku mau beresin taman juga. Ini mau bikin seedlings buat sebulan ke depan gitu. Dan aku juga mau buka. Oh iya, dan aku lupa tadi ada 1 hadiah dari si kakak yang bener-bener berarti banget buat aku. Itu adalah greenhouse yang ukurannya besar banget, sebesar dia nih. Ini mau aku buang, entah apalah ini kerjaan si Paksu nih, I don't know. Sebesar itu, dan aku bisa nanam beberapa banyak bibit sebelum spring kan gitu. Jadi kalau spring nanti kita tinggal mindahin aja. So itu berarti banget buat aku karena gardening ini adalah salah satu passionku setelah menghabiskan uang untuk jajan. Karena di sini apa-apa mahal sayang. Jadi ya gimana caranya supaya cutting your grocery is planting. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, and follow me.